Zarkia, apa catatan Anda, Ibu? Kenapa ini pengungsi sampai berebut? Apa saja yang sudah menjadi evaluasi hingga hari ini, Ibu Zarkia? Hari pertama mungkin masih berebut, Pak, Bu. Karena kenapa? Aparat desa dan lurah mungkin masih banyak mengungsi ke pegunungan. Jadi belum bisa kita meladeni semaksimal mungkin, gitu. Oke, nah kalau begitu boleh diceritakan kepada kami itu mekanismenya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan ada berapa titik pengungsian yang menjadi tanggung jawab Ibu Zarkia dan rekan-rekan? Oke, terima kasih banyak. Mekanisme penyalurannya waktu hari pertama kita masih menyalurkan di posko induk dan memasukkan data, yaitu data per kakak. Bukan kami dari posko induk Kabupaten Mamuju, kami tidak meminta kakak, kami tidak meminta dokumen kakak, tapi kami meminta data per kakak. Karena kami, demi tertibnya pembagian sembako, kami meminta data per kakak. Jadi kami meladeni yang punya data per kakak masuk ke kami dan kami memberikan bantuan sesuai dengan jumlah kakak yang ada di catatan mereka. Itu. Oke, saya klarifikasi sebentar sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa didengar dan dipahami. Berarti tidak meminta dan mempersyaratkan kakak pada saat meminta bantuan, pengungsi meminta bantuan. Berarti tadi yang Anda sebut, mohon maaf tidak terlalu jelas. Berarti persyaratannya apa agar warga pengungsi ini berhak mendapatkan bantuan, Ibu? Iya, waktu hari pertama kami memang tidak, saya jelaskan lagi, kami tidak pernah meminta dokumen kakak, tapi kami demi tertibnya penyaluran sembako, penyaluran bantuan, kami meminta daftar kakak, data daftar kakak per kakak. Jadi dalam satu kakak itu mungkin ada saja bayi, ada lansia. Jadi kami harus memberikan apa yang mereka butuhkan. Kalau tidak didaftar, itu mereka nggak punya bayi, tapi dapat makanan bayi. Dia mau apakan? Jadi kami dan yang harus mendaftar ini kepala rumah tangganya atau siapa saja anggota keluarga yang memang terdaftar dalam satu kartu keluarga, begitu Bu Zarkia? Koordinator yang ada di pengungsian kami berikan tanggung jawab kepada tempat pengungsiannya masing-masing untuk mendata kepala keluarga atau yang ada di pengungsiannya untuk mendata berapa dalam satu kakak, jumlah kakak untuk bisa menerima untuk diberikan bantuan sembako apa berupa makanan bayi, susu, begitu. Oke, berarti saya klarifikasi Ibu, berarti tidak butuh dokumen apapun, hanya pernyataan dari yang meminta bantuan, begitu? Bahwa jumlah keluarganya dalam satu kakak adalah sekian dan terdiri dari bayi atau lansia, begitu? Tidak ada dokumen secara fisik yang dibutuhkan, begitu? Tidak ada dokumen secara fisik itu, Mbak, nggak ada. Jadi yang kami butuhkan itu data per kakak, karena kami yakin sekali di sini bahwa semua nama-nama yang ada di dalam per kakak itu akan mendapatkan semua bantuan. Satu. Terus kedua, ketika tidak banyak warga yang ada bayinya, ada lansianya. Jadi kita bisa tahu bahwa mereka punya butuh ini, butuh pampers, butuh susu. Baik, kami paham Ibu. Sejauh mana Ibu Zarkia bahwa informasi yang sangat jelas yang tadi disampaikan oleh Ibu Zarkia itu memang sampai ke jajaran rekan-rekan di lapangan yang memang berurusan langsung dengan para pengungsi. Apakah informasi tersebut bisa sampai di ujung, Ibu? Kenapa, Mbak? Ya, bisa sampai apa karena kalau Ibu Zarkia menjelaskannya ini kan sudah sangat jelas, tidak perlu dokumen kakak apapun, begitu ya. Tapi bagaimana caranya bisa sampai benar-benar ke petugas di lapangan, karena faktanya memang terjadi simpang siur informasi, Ibu, sampai saat ini. Apakah ada catatan untuk evaluasi sampai saat ini?
Ada, kami menerima catatan. Justru itu kami meminta data per kakak dalam satu tenda pengungsian. Berapa dalam satu tenda pengungsian itu, kami minta datanya. Apa-apa saja yang dibutuhkan. Itu yang menyetor ke kami adalah koordinatornya. Itu untuk hari pertama ya Mbak. Hari kedua selanjutnya kami sudah melibatkan aparat lurah dan desa. Jadi mereka sudah menjemput bantuan di posko induk di sini untuk menyalurkan ke warganya masing-masing. Baik, Ibu Zarkia, saya yakin pasti sangat banyak tantangan yang dihadapi petugas di lapangan, begitu ya. Tapi apa saja yang menurut Ibu Zarkia yang paling urgent, paling mendesak untuk dikoreksi Ibu dalam penanganan pembagian bantuan untuk para pengungsi? Ya, di sini kami kewalahan bantuan karena bantuan di sini banyak yang menuju ke terbagi Mbak, ada yang ke Majene, ada yang ke provinsi. Jadi penduduknya Kabupaten Mamuju mintanya di posko induk Kabupaten Mamuju. Dan logistik yang ada di Kabupaten Mamuju ya sangat minim. Berarti nomor satu boleh Anda konfirmasi Ibu Zarkia adalah justru distribusinya, bukan jumlah bantuan yang menjadi tantangan bagi petugas di lapangan saat ini. Apakah benar demikian dan apa yang akan dilakukan untuk mengkoreksi kekurangan tersebut? Yang kami akan mengkoreksi, kami akan mengevaluasi, kami akan ke lapangan untuk melihat apa-apa saja yang dibutuhkan, kekurangan yang dibutuhkan para pengungsi yang ada di lapangan. Insya Allah kami akan penuhi.